Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Al-Makfiroh, NIM 191900055. Di sini saya dari kelompok 1 mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya dan dua rekan saya, Mia Kristanti dan juga Nurul Yakin, akan menjelaskan tentang sampel, macam-macam teknik sampel, dan juga bagaimana cara untuk menentukan jumlah sampel beserta contoh kasusnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, sampel. Sebelum kita mengetahui definisi sampel, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari populasi, karena populasi dan juga sampel memiliki keterkaitan. Nah, populasi yaitu semua objek atau subjek yang akan diteliti. Sedangkan pengertian dari sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang mewakili populasi tersebut. Jadi di sini ada 3 para ahli yang menyebutkan definisi dari sampel. Salah satunya yaitu Suharsimi Arikunto. Beliau menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Yaitu maksudnya jika kita hanya mewakili sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut dengan penelitian sampel. Selanjutnya yaitu apa sih yang menyebabkan timbulnya sampel, atau kenapa sih kok nggak pakai populasi saja? Jadi di sini teman-teman, sampel timbul disebabkan karena 2 hal. Yang pertama yaitu peneliti bermaksud untuk mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi yang akan diteliti. Jadi jika populasi yang akan diteliti itu sangat besar dan tidak akan memungkinkan untuk diteliti semuanya, maka peneliti bisa menggunakan sampel. Dan sebab yang kedua yaitu peneliti bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian, dalam artian mengadakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek. Jadi teman-teman, sampel itu dapat digunakan jika populasi yang akan diteliti itu jumlahnya sangat besar, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semua populasi tersebut. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan juga waktu. Jadi peneliti bisa menggunakan sampel tersebut dari populasi. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik sampling ini secara umum ada 2, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Mia Kristanti. Simak baik-baik ya teman-teman. Saya Mia Kristanti, NIM 1919036. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang teknik sampling atau teknik sampel yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, secara umum, teknik sampel ini terdiri dari 2 teknik. Yang pertama yaitu probability sampling atau sampel acak, dan yang kedua yaitu non-probability sampling atau sampel tidak acak. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang probability sampling atau sampel acak. Nah, sampel acak ini terdiri dari beberapa teknik ya. Yang pertama itu simple random sampling atau sampel acak sederhana. Nah, teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Jadi, dalam teknik ini itu sampelnya bisa dipilih secara langsung. Jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, untuk yang kedua, itu adalah cluster sampling atau sampel gugus. Nah, teknik ini digunakan jika populasi itu tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok atau cluster. Misalnya, penelitian yang dilakukan terhadap populasi pelajar SMA di suatu kota. Nah, itu kan tidak individu ya, karena pelajar, jadi banyak. Nah, untuk itu random, tidak dilakukan secara langsung pada semua pelajar, akan tetapi pada sekolah atau kelas sebagai kelompok. Jadi, sampelnya itu diambil dari kelompok tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu sampel acak distratifikasikan. Nah, teknik ini tuh biasa digunakan pada populasi yang mempunyai
susunan bertingkat atau berlapis. Misalnya ya, di dalam sekolah itu terdapat beberapa tingkatan kelas. Jika tingkatan dalam populasi diperhatikan, mula-mula harus diperhatikan strata yang ada. Kemudian setiap strata diwakili sampel penelitian. Maksudnya itu seperti ini, kan di suatu sekolah itu terdapat tingkatannya ya. Misalnya sekolah SMA pasti kan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu maka nanti akan diambil beberapa kelompok gitu untuk dijadikan sampel penelitian seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas tentang non-probability sampling atau sampel tidak acak. Nah, sampel tidak acak ini juga terdiri dari beberapa teknik yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah convenience sampling. Dalam meneliti sampel, peneliti itu tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Jadi sampel ini, teknik ini ya, pengambilan sampelnya itu sesuai dengan kayak yang menurut kita itu mudah. Kayak tadi, kita mengenal orang tersebut, kita tahu orang tersebut, nah kita bisa menjadikan orang tersebut sebagai sampel penelitian. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitinya. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya, untuk memperoleh data tentang bagaimana keadaan atau karakteristik suatu sekolah, maka kepala sekolah merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, judgment sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mempunyai information rich. Jadi, teknik yang kedua ini itu pengambilan sampelnya itu berdasarkan pengamatan peneliti. Jadi, peneliti itu melihat objek yang akan dijadikan sampel. Misalnya seseorang ini tuh mempunyai informasi yang bisa dijadikan untuk penelitian, maka peneliti bisa mengambil sampel orang tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kuota sampling. Nah, teknik sampling ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan saja. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu pada setiap kelompok. Terus pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah data terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Jadi pada kuota sampling ini pengambilan samplingnya itu dikasih batasan. Jadi misalnya kan udah dibagi kelompok. Nah, tiap kelompok itu ditentukan batasan maksimalnya itu berapa yang akan dipilih menjadi sampel. Kayak gitu ya. Sampel. Nah, yang keempat itu snowball sampling. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Teknik ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Ia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa jadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Jadi ini itu kayak peneliti menunjuk satu orang untuk menjadi sampel. Nah, ketika orang tersebut sudah terpilih, maka orang tersebut berhak untuk menunjuk orang lain juga yang bisa dijadikan untuk sampel. Seperti itu. Untuk yang kelima, teknik yang kelima ini adalah systematic sampling atau sampel sistematis. Nah,
Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel. Misalnya, setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel. Misalnya ada soal keberapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat 500 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian, interval di antara sampel ke-1, kedua, dan seterusnya adalah 25. Untuk yang teknik yang terakhir, yaitu area sampling atau sampling wilayah. Jadi, teknik ini itu dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya terbesar di berbagai wilayah. Misalnya, dalam penelitian pendidikan akan mengadakan penelitian acak terhadap wilayah-wilayah pendidikan dari suatu populasi atau kabupaten, kemudian menghadap sekolah-sekolah, lalu kelas-kelas, yang terakhir adalah siswa-siswa. Jadi, berfokusnya itu pada lingkungannya, kalau wilayah ini ya, tempat tinggalnya. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya yaitu akan dibahas tentang cara menentukan jumlah sampel oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yakin, NIM 191900035. Di sini saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi ke-9. Untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian itu tidak ada rumus khusus atau rumus mutlak yang dilakukan, karena itu tergantung populasi yang ada dalam suatu penelitian. Sehingga di sini hanya ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mengambil minimal sampel dari populasi yang ada. Di sini ada 5 rumus yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu N lebih dari atau sama dengan Pi kali Q dalam kurung Z 1/2A per B pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Sehingga di mana itu N merupakan jumlah sampel, terus Pi merupakan proporsi populasi persentase kelompok pertama, dan Q merupakan proporsi sisa dalam populasi. Z 1/2 itu derajat koefisien konfidensi pada 99% atau 95%. B merupakan presentasi perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan sampel. Jadi itu rumus yang pertama yang bisa kita gunakan. Dan untuk rumus yang selanjutnya yaitu rumus yang kedua, yaitu N kecil ya. Untuk N kecil itu merupakan jumlah sampel. N sama dengan Z pangkat 2 S pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan keterangan N kecil itu merupakan jumlah sampel, Z angka normal standar yang besarnya tergantung dari level confident. Terus S itu sebenarnya adalah standar deviasi populasi. Standar deviasi populasi. Namun karena tidak diketahui, maka didekati dengan S yang merupakan standar deviasi dari sampel. Terus C itu selisih antara nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi yang besarnya juga diperkirakan oleh si peneliti. Namun rumus ini sesuai untuk digunakan bila parameter yang diukur adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata dan perhitungannya akan dapat dilakukan dengan bantuan. Yang pertama itu nilai bisa diketahui dengan S. Bisa diketahui dengan S. Terus nilai S besarnya merupakan perkiraan saja karena memang S baru bisa dihitung setelah ada data terkumpul. Dan ketiga itu nilai C juga merupakan perkiraan yang besarnya sesuai kehendak si peneliti. Dan yang keempat itu N besar itu merupakan populasi tidak diketahui, misalnya tak terhingga.
Terus ada juga rumus yang ketiga, yaitu N sama dengan 0,25 dalam kurung Z per E pangkat 2. Di mana Z merupakan angka normal standar dan E itu merupakan tingkat error menaksir. Terus ada rumus yang keempat, yaitu N. Nah, bentar. Untuk rumus yang ketiga ya. Untuk rumus yang ketiga itu sesuai digunakan bila parameter yang diukur adalah nilai proporsi. Jadi sesuai untuk itu. Terus rumus yang keempat yaitu N sama dengan N besar per dalam kurung 1 ditambah N besar kali Moy pangkat 2. Dengan keterangan N besar itu jumlah populasi, terus Moy itu margin of error maksimum. Dan ada juga rumus yang kelima itu rumus Solvin namanya. Di mana jumlah populasi itu diketahui. Di sini rumusnya ada N sama dengan N per 1 ditambah N kali E. Di mana N itu merupakan jumlah populasi, terus E merupakan batas toleransi kesalahan. Ya, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, dalam menentukan suatu sampel itu tidak ada nilai mutlaknya, sehingga di sini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan dalam menentukan sebuah sampel dari sebuah penelitian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.